Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kini saatnya kita kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah kami membuka hati dan pikiran kami dengan sungguh, dan kami rela untuk mendapatkan perbaikan daripada kebenaran Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Namun kami juga menyadari akan kesalahan kami. Kami memohon Tuhan mengampuni kami, supaya kami beroleh ketulusan dan hati yang bersih ketika kami menghadap Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan ayat 19 sampai 25. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian membaca dalam hati dan saya akan membaca untuk kita semua. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 14, 19 sampai 25, demikian firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus dimanapun berada, kita bayangkan ketika dalam ibadah tidak ada aturan. Bisa jadi tiba-tiba ada orang yang masuk lalu menyanyi atau memuji Tuhan. Lalu ada lagi yang datang kemudian berdoa dengan suara keras. Atau juga ada yang datang dengan berkomat kamit saja, karena ada ketakutan dan kekhawatiran orang lain akan mendengar apa yang menjadi permasalahannya. Atau bisa saja tiba-tiba ada yang datang dengan membawa orang sakit atau orang yang punya persoalan, lalu mendoakannya dan membuat mujizat di sana. Tentu suasana yang demikian akan membawa kekacauan dalam peribadatan tersebut, dan mungkin salah satu di antara mereka akan merasa terganggu dengan yang lainnya. Kondisi yang demikian mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebuah ibadah, tetapi hanya sebuah pertunjukan rohani dalam sebuah persekutuan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa perjanjian lama pun ada aturan untuk perjumpaan dengan Tuhan yang dikatakan oleh kita saat ini sebagai peribadatan antara umat dengan Allah. Ayat 11 menyatakan kepada kita, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Nah, memberikan korban ini merupakan sarana atau wujud daripada ibadah antara umat kepada Tuhan. Dan di sana ketika ibadah itu dilakukan harus ada seorang pengantara, yaitu imam. Tidak bisa dilakukan secara langsung oleh umat itu sendiri,
karena itu yang menjadi aturannya. Sementara apa yang dilakukan oleh imam itu harus berulang kali, artinya bahwa tidak sempurna. Maka dikatakan di ayat berikutnya atau di kalimat berikutnya, sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh para imam dan yang dilakukan oleh umat kepada Allah dalam wujud peribadatan, dalam wujud aturan yang diberikan oleh hukum Taurat pada saat itu. Namun, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-12 menyatakan bahwa tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ia menunjuk kepada pribadi Yesus yang telah melakukan persembahan korban, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itu hanya dilakukan sekali saja, tidak diulang lagi. Dan itu berlaku untuk zaman dulu, zaman sekarang, dan juga untuk zaman yang akan datang. Yesus adalah imam besar yang sempurna. Artinya dia menjadi pengantara antara umat dan Allah, dan itu hanya sekali saja, tidak perlu diulang dan dikatakan sempurna. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, disitulah tabir itu dibuka, sekat itu dibuka. Umat Allah bisa secara langsung menghadap Allah, dan hanya Allah saja yang bisa menjelma menjadi manusia, dan Dia itulah yang dapat membuka rahasia Allah terhadap umat ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, kini umat dapat menghampiri Allah dengan cara baru. Tidak perlu ada seorang pengantara, yaitu imam, karena Yesus sendiri telah membuka jalurnya. Ketika tabir itu dibuka, sesungguhnya umat yang mau memasuki pintu yang telah terbuka tersebut, maka kita diizinkan untuk dapat melihat rahasia besar Allah bagi umat manusia. Seperti kita masuk dalam samudera raya, yang pada akhirnya kita dapat melihat secara jelas apa saja yang terdapat dalam samudera raya tersebut. Atau sama halnya ketika kita memasuki dalam sebuah gua, kita dapat melihat rahasia-rahasia dalam gua itu, keindahan-keindahan yang jauh sebelumnya tidak bisa kita lihat ketika kita masih ada di pintu gua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus, kita diperkenankan untuk memasuki, untuk menghampiri tahta Allah dengan penuh keberanian. Dan ayat 22-24 memberitahukan kepada kita bagaimana sikap beribadah kepada Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita dapatkan di ayat yang ke-22 bagaimana sikap kita untuk dapat menghadap tahta Allah. Yang pertama dinyatakan bahwa marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika kita memasuki atau beribadah kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus lakukan itu bukan karena paksaan, bukan karena rasa tidak enak, tetapi karena ketulusan hati kita untuk menghampiri tahta Allah tanpa ada tekanan dari manapun. Yang kedua, kita juga perlu menghampiri tahta Allah itu dengan keyakinan iman yang teguh. Kalau kita masih ada dalam keraguan, tentu kita juga tidak akan memperoleh berkat Tuhan. Kita tidak akan dapat melihat rahasia Allah yang sedang ditunjukkan kepada kita melalui peribadatan kita. Lalu kita juga menyadari bahwa ketika kita datang menghampiri tahta Allah, itu artinya bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita sudah mendapatkan makna baru di dalam kehidupan ini melalui pengorbanan Kristus, melalui kerendahan hati yang telah Yesus nyatakan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 23 juga memberitahukan kepada kita, ketika kita menghampiri tahta Allah, kita harus lakukan itu dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Teguh berpegang. Lalu dinyatakan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah tidak pernah berhutang. Allah akan senantiasa setia menepati janjinya. Itu sebabnya ketika kita berpengharapan kepada Tuhan,
Teguhkan pengharapan itu, karena Dia pasti akan menepati tepat pada waktunya. Ayat 24 kita juga akan menemukan kembali, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ibadah tentu tidak hanya berkaitan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, tetapi juga berkaitan dalam korelasi kita atau hubungan kita dengan sesama. Karena itu ditegaskan dengan sesama pun dengan jelas, agar di dalam peribadatan itu ditunjukkan dengan saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lalu ditegaskan kembali, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya bahwa kita tidak bisa hanya merasa sendirian itu sudah cukup, tetapi kita membutuhkan persekutuan atau pertemuan dengan yang lainnya. Setelah kita peroleh sikap bagaimana ketika beribadah kepada Tuhan dan juga ibadah dalam kaitannya dengan relasi umat manusia, kita temukan tantangan pada zaman ini. Lebih banyak orang dipenuhi dengan sikap individualis, yaitu sikap yang menyendiri, suka kalau sendirian saja dan merasa tenang dan nyaman, seolah tidak membutuhkan orang lain. Sementara ayat 24 menyatakan bahwa kita harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tentu ketika orang lebih suka menyendiri, maka ayat 24 ini tidak akan pernah bisa terrealisasi. Tantangan yang kedua adalah bahwa banyak orang ingin hidup dalam kebebasan, ingin hidup tanpa aturan, sehingga ketika ada aturan merasa terkekang. Namun Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 memberitahukan kepada kita, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita adalah ciptaan, itu artinya ada yang menciptakan kita, dan kita perlu bersyukur, kita perlu beribadah, kita perlu mengabdi kepadanya. Jadi kalau kita ingin bebas, kita harus ingat siapa kita, apa identitas di dalam kehidupan kita. Dan Keluaran pasal 23 ayat 2 juga mengingatkan kepada kita, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Keluaran pasal 23 ayat 2 ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak hanyut dalam kebanyakan orang yang hanya mementingkan diri sendiri, karena tidak mau aturan, karena ingin bebas, maka bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu, kita harus menjagai hidup kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 sampai 22 memberikan jawaban kepada kita. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Walaupun banyak tantangan, namun pasti kita bisa melakukannya. Karena apa yang kita butuhkan saat ini hanyalah tekad untuk bertumbuh secara rohani. Kita mulai dengan ketulusan hati, dengan iman yang teguh, dengan pengampunan yang sudah kita terima, dengan pengharapan yang pasti karena Kristus, karena Dia yang menjanjikannya itu setia. Karena itu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita mau memulai menjalankan hal ini, maka kita akan menjadi perabot yang mulia, yang dapat dipakai oleh Sang Pemilik, oleh Sang Pencetak, yaitu Kristus sendiri. Dalam menghadapi tantangan zaman, kita harus bijak dalam berbagai keputusan. Tabir telah dibuka,
seberapa yang dapat kita dapatkan atau kita lihat dari rahasia Tuhan yang mau ditunjukkan kepada kita dan mau direalisasikan dalam kehidupan kita, itu tergantung seberapa besar kita mau masuk ke dalam rancangan besar Allah, dan ketika kita mau dipakai menjadi alat Tuhan, alat kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, menjadikan hidup kita lebih bijak dalam mengambil berbagai keputusan itu dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kepada kami supaya kami dapat berguna, dapat menjadi perabot yang mulia, yang dipergunakan oleh Sang Pencipta dengan tujuan yang mulia. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, supaya itu menjadi bagian ibadah kami yang tulus, yang penuh dengan kerendahan hati, yang ikhlas, yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, dalam iman yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.